Mas, ini Tribun News Style tayang Rabu 14 Juli 2021, podcasternya Memes, temanya positif COVID-19 dan harus isoman. Perhatikan hal-hal ini. Tribuners, balik lagi sama Memes di Tribun News Style. Nah, sampai detik ini Indonesia masih bisa dibilang belum aman ya Tribuners kondisinya. Buktinya setiap harinya masih ada orang yang terpapar COVID-19. Tapi emang nggak bisa dipungkiri lagi nih. Selain emang virusnya lagi bertebaran, cuaca akhir-akhir ini bener-bener nggak mendukung banget Tribuners. Kadang panas, terus tiba-tiba hujan, sehingga kita harus bisa beradaptasi dengan cuaca yang labil ini Tribuners. Nah, kita juga harus bisa jaga imun kita supaya nggak terpapar virus COVID-19 yang lagi hits diomongin di mana-mana. Kalau bahas COVID-19 nih, pastinya udah ngeri dulu kan ya, karena gejala orang COVID ini banyak banget dan beda-beda Tribuners setiap orangnya. Tergantung imun tubuh orang itu yang menerima virus gitu. Nah, ada juga yang bergejala ringan hingga gejala berat. Bahkan ada juga yang disebut dengan OTG, yakni orang tanpa gejala. Kita bahas yang tanpa gejala dulu ya. Nah, orang tanpa gejala memiliki frekuensi napas 12-20 kali per menit dan saturasi bisa dibilang normal Tribuners di angka 95%. Sedangkan yang bergejala ringan biasanya ngerasain sakit kepala, radang tenggorokan, pilek, demam, batuk kering, kelelahan, anosmia atau kehilangan indera penciuman, ageusia, kehilangan indera pengecapan, nyeri tulang, mual, muntah, diare, dan ruam kulit. Nah, kurang lebih kayak gitulah Tribuners pokoknya. Namun saturasi orang yang bergejala ringan ini masih di angka normal yaitu 95%. Nah, sementara yang bergejala berat, sesak napas, nyeri dada seperti ada rasa tekanan pada dada, bahkan sampai hilang kemampuan bicara atau bergerak. Nah, orang yang bergejala berat ini memiliki saturasi yang sangat rendah di bawah angka 90%. Rata-rata gejala berat ini akan muncul setelah 5-6 hari dinyatakan positif COVID-19. Nah, kalau udah bergejala berat kayak gini, harus segera hubungi dokter atau langsung manggil ambulans buat pergi ke rumah sakit ya Tribuners. Jadi jangan sampai kalian kelamaan buat menangani pasien COVID bergejala berat karena akan fatal nanti akibatnya. Nah, tapi Memes di sini mau bahas nih kalau buat orang yang bergejala ringan atau OTG sebaiknya isolasi di rumah aja, isolasi mandiri ya Tribuners. Karena kalau di rumah sakit, kita lebih mementingkan buat orang-orang yang bergejala berat aja gitu. Selama kita masih bergejala ringan atau OTG, kan kita masih bisa merawat diri kita sendiri di rumah gitu. Nah, alat yang perlu disediakan saat isoman adalah yang pertama, termometer pengukur suhu badan, dan oximeter pengukur saturasi oksigen. Nah, terus protokol ketika isoman adalah yang pertama, tetap di rumah aja ya Tribuners. Yang kedua, gunakan masker walaupun di dalam rumah. Yang ketiga, jaga jarak dengan orang rumah. Yang keempat, rajin cuci tangan. Dan selanjutnya, menerapkan etika batuk. Jadi kalau kalian bergejala ringan atau OTG tapi ada batuk-batuknya sedikit, kalian harus tetap menutupi mulut kalian gitu ya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kan batuk itu sekarang ada etikanya. Jadi harus menutupi mulut kalian supaya virus yang ada dalam mulut kalian itu tidak kemana-mana gitu. Karena kasihan kan ya nanti kalau sampai bertebaran lagi. Gitu. Terus hal yang harus dilakukan ketika isoman yang pertama adalah cek suhu tubuh pagi dan sore menggunakan termometer. Yang kedua, periksa saturasi oksigen dan frekuensi nadi dengan oximeter. Yang selanjutnya, pantau laju napas setiap saat. Yang terakhir ada makan makanan yang bergizi, gitu. Jadi kalian selama isoman memang kerjaannya adalah makan, setelah makan menggunakan masker lagi, istirahat yang cukup, seperti itu ya. Terus kegiatan selama isoman nih. Jadi yang perlu Tribuners lakukan selama isoman adalah yang pertama, buka jendela kamar supaya mendapat sirkulasi udara dan cahaya matahari. Yang kedua, berjemur. Kurang lebih 10-15 menit aja udah cukup. Nah, pukul 10-12 waktu Indonesia Barat. Nah, itu adalah biar kita dapat vitamin D gitu. Jadi panasnya jam 10 sampai jam 12 itu mengandung vitamin D yang bagus buat imun tubuh kita gitu.
Yang ketiga ada rutin cuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer, Tribuners. Nah, jadi kalian yang buat orang-orang yang sakit COVID ini harus rajin-rajin cuci tangan. Habis megang apa cuci tangan, megang apa cuci tangan. Emang kayak gitu, Tribuners. Jadi emang kita harus bisa membiasakan diri dengan hidup bersih ya dengan adanya COVID-19 ini gitu. Terus yang selanjutnya ada olahraga. Jadi kalian jangan lupa ya olahraga. Kalau perlu pada saat berjemur kalian juga sekalian olahraga gitu. Jadi biar kalian enggak kurang gerak, terus jadi biar enggak gampang kelelahan juga gitu. Terus yang kelima ada makan secara terpisah dengan keluarga di rumah. Yang keenam ada pisahkan cucian kotor dengan keluarga lainnya yang pasti ya. Selanjutnya ada bersihkan kamar dan semprotkan desinfektan. Dan jangan lupa gunakan masker ya pada saat ini. Nggak hanya pada saat ini aja. Jadi kalian selama di rumah, isoman di rumah itu, kalian harus menggunakan masker. Karena buat minimalisir virus-virusnya itu bertebaran di udara gitu ya. Terus selanjutnya ada cuci baju dan alat makan sendiri secara terpisah. Yang ke-9 ada semprotkan desinfektan ke setiap benda yang habis disentuh. Yang ke-10 tidur di kamar terpisah dengan keluarga. Wah, iya kalian harus membiasakan diri selama 14 hari seperti itu ya Tribuners kalau kalian sampai terpapar COVID-19. Nah, lama perawatan isolasi mandiri. Nah, untuk orang tanpa gejala selama 10 hari sejak dinyatakan positif COVID-19. Terus yang bergejala ringan selama 10 hari isolasi sejak dinyatakan positif dan ditambah 3 hari untuk memastikan bebas gejala. Oh ya Tribuners, selain kalian dinyatakan positif COVID-19, usahakan untuk lapor ke RT atau RW setempat dan juga puskesmas terdekat. Kemudian minta penyemprotan desinfektan untuk rumah kalian ya. Begitu juga untuk kalian yang sudah dinyatakan negatif, segera lapor ke puskesmas atau ke RT RW supaya dinyatakan aman untuk keluar rumah. Jadi pas kalian udah negatif, kalian harus segera lapor ya. Karena kalau nggak lapor nanti orang-orang pada takut ketemu kalian kalau kalian ternyata udah negatif gitu. Nah oke gitu aja ya Tribuners yang bisa Memes sampaikan hari ini. Semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan dan yang sehat tetap jaga imun kalian masing-masing. Jangan lupa buat terus dengerin Tribun News Podcast hanya di Spotify dan YouTube channel kita di tribunnews.com. Memes pamit undur diri dulu ya. Bye-bye!